Halo guys, di video kali ini aku mau ngebahas tentang salah satu WiFi repeater yang cukup viral, sempat viral di saat awal-awal rilisnya saat itu karena harganya sangat terjangkau, yaitu Xiaomi WiFi Extender Pro. Dan ini merupakan pengalaman aku setelah beberapa bulan pakai, dari awal, dari baru beli, sampai akhirnya sekarang pensiun. Nanti bakal aku jelasin kenapa aku pensiun pakai ini, dan gimana impresi aku selama pakai ini beberapa bulan terakhir. Oke, jadi aku beli ini tuh di sekitar bulan Desember, November atau Desember di tahun 2022, jadi tahun lalu. Dan karena di saat itu aku masih di rumah lama ya, jadi masih ngekos lah ibaratnya, kos-kosan lama. Kita dapat share wifi tapi di kamarku itu wifi-nya nggak kenceng atau bener-bener lemot deh pokoknya. Lemot bahkan nggak ketangkap saat kita ada di kamar dan di toilet. Kamar, dapur, dan toilet itu nggak bisa nangkap, jadi hanya di ruang tamunya doang bisa nangkep wifi. Akhirnya aku ngelakuin research selama beberapa hari di saat itu dan aku cari solusi yang bisa aku pakai, dan sebagian besar orang yang ngalamin yang sama juga menggunakan yang namanya wifi repeater. Jadi ada banyak wifi repeater waktu itu yang aku coba untuk compare ya, dari online pastinya secara digital, baik itu melalui video ataupun research spek yang di website-website tertentu. Nah, jadi ada TP-Link kayak itu contohnya, waktu itu ada TP-Link, kemudian ada juga yang pasti ini ada Mi ini, kemudian juga ada banyak merek-merek lain, merek-merek Cina, bahkan ada yang non merek juga yang harganya bahkan cuma 50 ribuan itu juga ada. Dan aku compare dan akhirnya aku memutusin untuk beli Xiaomi ini. Kenapa? Karena saat itu ada diskon yang menarik banget di Xiaomi ini, ada diskon, dan aku pikir ini Xiaomi dong, jelas ini Xiaomi, beda dengan merek abal-abal. Dan ini juga nggak kalah bagus atau mungkin udah setara dengan merek-merek kayak TP-Link kayak gitu. Dan aku juga dulu sempat pakai handphone Xiaomi yang durability-nya cukup bagus, jadi aku percaya kalau ini harusnya juga bukan abal-abal, pastinya bukan merek abal-abal. Kemudian yang kedua, karena ini Xiaomi dan banyak ada store Xiaomi di sini, jadi yang pastinya ketika aku beli baru pasti paling nggak ada garansinya lah ya, walaupun aku juga nggak tahu waktu itu garansinya berapa lama kayak gitu, atau bahkan nggak ada ya, aku nggak tahu, aku juga lupa. Ya pasti di awal aku mikirnya gitu, karena ini kan Xiaomi kan brand yang udah lama ada di Indonesia dan itu official. Kemudian alasan terakhir juga kenapa aku milih ya, karena harganya masih affordable. Yang jauh lebih murah itu emang banyak kan, bahkan yang tadi aku bilang ada yang 50 ribuan itu juga udah bisa kita punya wifi repeater. Tapi jelas ada beberapa fitur yang dimana ini menurutku lebih unggul. Nah, untuk harganya sendiri saat aku cari di marketplace saat itu ya, di saat aku beli ini harganya rata-rata di marketplace itu di kisaran 140 sampai 150 ribuan. Ya gitu. Jadi hampir rata di seluruh kota-kota besar itu sama, termasuk di kota Denpasar tempat saya tinggal ini. Nah, jadi dikarenakan harganya emang rata dan nggak begitu beda jauh antara beli online maupun langsung ke store-nya, jadi aku memutuskan langsung beli di store yang ada di Denpasar saat itu. Waktu itu aku langsung ke store Xiaomi yang ada di Jalan Teo Kumar. Jadi ada dua store di sana dan aku datangin di salah satunya, dan ketika di sana selain hunting produk ini, aku juga ngelihat di sana banyak produk Xiaomi kayak TV, terus ada handphonenya dari yang lama sampai yang baru. Di saat itu masih ada stok Xiaomi 11 kalau nggak salah, Xiaomi 12 yang belum masuk. Kemudian ada juga Redmi Pad dan banyak produk Xiaomi aksesoris lainnya, ada badnya juga dan lain-lain. Nah, aku langsung ngambil ini dan langsung aku check out di kasirnya. Sekedar informasi, dan aku dapat ini karena saya itu lagi ada promo di hari rayanya agama Hindu, yaitu ada kalau nggak salah galungan kuningan yang baru berlangsung beberapa hari sebelumnya atau sekitar semingguan sebelumnya, dan aku dapat di harga 129.000. Jadi aku udah hemat 20 ribuan dari harga normalnya. Dan untuk koneksinya mudah banget, jadi kita cukup langsung download aja aplikasinya, ada di App Store ataupun Play Store. Kemudian nanti kita connect gampang lah, itu udah banyak yang nge-share bagaimana cara connect. Dan yang mau aku ceritain ini bukan masalah itunya, untuk cara connect-nya dan lain-lain, tapi mengenai performanya sendiri ya. Untuk yang pertama, seperti yang sebelumnya aku sampaikan, kalau internet di tempat tinggal aku yang lama itu
cuman nangkepnya itu di ruang tamu. Jadi di kamar tidur, di dapur dan kamar mandi itu kita nggak bisa nangkep sinyal. Terus ketika aku pasang ini di ruang tamu, akhirnya dia bisa nge-extend gitu untuk internetnya itu sampai ke kamar tidur dan seluruh bagian ruangan itu ya. Jadi bisa langsung nge-cover, dan itu aku cukup amazed banget karena ini gampang banget cara pakainya, tinggal aku colok aja. Yang penting di tempat dimana kita bisa dapetin sinyal wifi-nya, kemudian nanti sinyal wifi itu akan di-extend. Dan untuk performanya sendiri, ini itu di awalnya ketika aku nggak pakai wifi ini ya, di ruang tamu yang hanya ruang tamu itu doang nangkep sinyal, dan awalnya aku dapat di speed test sekitar 5 Mbps saat itu biasanya ya, itu pun cuma di ruang tamu doang. Dan akhirnya ketika aku pakai ini, selain bisa nge-extend, dan itu speednya jadi lebih baik gitu, karena kan ini nangkap sinyal, kemudian sinyal wifi itu dia buat sinyal wifi baru ibaratnya, dan jadinya signalingnya itu sinyal wifi-nya kita nangkap di handphone maupun laptop ataupun perangkat lain itu jadinya full. Dan speednya awalnya dari 5 Mbps di speed test yang aku tes, naik dan lebih stabil jadi sekitar 20 Mbps. Emang nggak besar sih, cuman kan itu better lah kita pakai yang namanya wifi gratisan ya, ketimbang kita langganan sendiri kan cuma modalnya 100 ribuan sekali beli, dan kita bisa pakai terus menerus seperti itu. Dan by the way itu tadi aku cerita dari 5 sampai 20 Mbps itu bukan karena internetnya besar ya, tapi karena ini bisa nangkap lebih baik dibanding sinyal di handphoneku, ibaratnya kayak gitu. Dan kemudian dia bisa menyalurkan lebih stabil kayak gitu ke perangkat kita. Bukan berarti kalau speed internetmu kamu langganan 50 Mbps pakai ini bisa jadi 100, enggak gitu konsepnya. Cuman ini lebih ke arah menstabilkan aja, karena di awalnya internet yang aku tangkap itu nggak stabil, jadi waktu di speed test itu dia nggak bisa maksimal gitu. Tapi ketika pakai ini lebih stabil, sehingga waktu di speed test juga jadinya lebih gede. Bukan berarti membesarkan yang awalnya kecil gitu, tapi ini memang menstabilkan yang emang awalnya udah besar seperti itu, contohnya kayak gitu. Nah, untuk durabilitasnya ini sendiri menurutku ini cukup bagus ya. Cuma nanti ada saat dimana tiba-tiba dia lost contact gitu. Jadi kalau dari sumbernya di sana emang kurang bagus, dia juga ini kurang bisa responsif dia. Jadi kayak putus gitu, putus-putusan gitu. Beberapa kondisi sih. Ada kondisi dimana ketika aku pakai ini itu sinyalnya tiba-tiba putus ya, emang nggak lama dan nggak terlalu sering, tapi ada saatnya di mana sinyal itu tiba-tiba putus. Dan aku nggak tahu emang karena dari sononya emang putus, atau memang Xiaomi-nya ini yang mungkin kepanasan atau gimana hingga akhirnya dia putus. Jadi itu aku nggak bisa mastiin juga. Jadi penyebabnya itu apa? Yang pasti itu yang aku alami saat itu, dan hingga terakhir pun aku pakai ini performanya juga masih bagus ya, masih bagus. Overall tuh aku puas banget pakai ini. Dan salah satu yang enaknya pakai ini itu kita bisa bikin nama wifi-nya sendiri. Jadi kalau yang sebelumnya aku mention ada wifi extender juga yang harganya murah, sekitar 50 ribuan juga ada, 60 ribu, 70 ribu juga banyak. Dia cuma nge-extend gitu doang, dan kita nggak bisa nge-custom wifi itu sendiri. Tapi kalau ini kita bisa custom ya, jadi kamu bisa buat wifi di rumahmu itu misalnya namanya wifi A, kemudian kamu pancarin pakai ini, kamu buatlah itu wifi B dengan passwordmu sendiri. Nah itu bisa. Selain nge-extend itu juga bisa kita juga bisa nge-custom SSID-nya. Jadi itu yang aku suka di sini. Jadi serasa kalau wifi public yang kita pakai itu serasa milik kita sendiri kayak gitu. Untuk speknya sendiri ini ya kayak gini ya. Jadi modelnya itu R03 2,4G Wi-Fi Extended Pro, manufacturing by Xiaomi, dan aku dapatnya di harga 120 ribuan. Dan ini udah nggak aku pakai lagi. Kenapa? Karena aku udah pindah di rumah dan udah pakai wifi sendiri. Aku udah pasang wifi sendiri, dan wifi yang aku pasang itu udah bisa mencakup seluruh area rumah. Jadi aku udah nggak butuh ini lagi. Jadi aku masih simpen, nggak tahu bakal aku jual atau aku ya udahlah aku simpan aja. Jadi ini yang itu aja yang mau aku ceritain sekarang. Aku udah nggak pakai ini lagi, dan overall
selama aku pakai ini beberapa bulan, mungkin sekitar 6-7 bulan terakhir itu aku puas banget sama performanya, walaupun beberapa kali putus tapi itu nggak sering, dan bisa jadi itu bukan disebabkan karena ini tapi disebabkan memang karena internetnya yang saat itu putus. Ya udah gitu aja. Jadi buat teman-teman yang emang mau cari wifi extender, buat kalian yang ingin memperluas jaringan wifi kalian bisa pakai ini. Tapi kalau emang kalian butuhnya buat gaming, kalian butuhnya buat kerjaan yang dimana emang butuh internet yang cukup intensif, mendingan kalian pasang router aja lah, pokoknya yang pakai kabel, jadi internet kalian jauh lebih stabil. Oke, gitu aja ya. Thank you yang udah nonton.